Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika salah seorang tokoh dari kalangan tabi'in bernama Maimun bin Mihran datang menjumpai salah seorang ulama pada zaman tabi'in bernama Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Kedua-duanya dari generasi tabi'in. Maimun bin Mihran merupakan seorang pejabat tinggi dalam dinasti Bani Umayyah, Daulah Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Seorang pejabat tinggi negara datang menjumpai Hasan al-Basri, seorang ulama dari generasi tabi'in. Sesampai di rumah Hasan al-Basri, Maimun bin Mihran kemudian bertemu dengan Hasan al-Basri, dan pada saat beliau melihat Hasan al-Basri, langsung Maimun bin Mihran mengatakan, "Ya Aba Sa'id, istalin li qalbi fa inni uhissu qaswatan fi qalbi." Wahai Abu Sa'id, panggilan dari Hasan al-Basri, tolong lembutkan hati saya, lunakkan hati saya, karena pada saat ini saya merasa hati saya telah keras, membatu. Ketika diminta nasihat oleh Maimun bin Mihran, Hasan al-Basri langsung membacakan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Setelah ayat itu dibacakan, seketika Maimun bin Mihran meneteskan air mata, kemudian tubuhnya gemetar, lemah, lemas, dan dia pun terjatuh, tersentuh dengan ayat yang dibaca oleh Al-Hasan al-Basri. Ini merupakan sebuah cerita singkat yang pernah terjadi pada zaman tabi'in, salah satu kurun ataupun zaman terbaik yang dijanjikan oleh Nabi. Bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, bahwasanya pada generasi-generasi awal Islam, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in yang sering disebut dengan salafus salih, mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan keselamatan hati dan jiwa mereka. Perhatian mereka terhadap jiwa, terhadap hati, terhadap iman, itu jauh lebih besar dari perhatian mereka terhadap tubuh fisik mereka. Hati, jiwa menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Hari-hari yang mereka lalui itu dipenuhi dengan agenda perbaikan hati. Mereka sangat khawatir hati itu terkotori. Mereka sangat khawatir iman mereka ternodai. Karena hati ini merupakan
tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah dari seorang hamba adalah hati dan jiwanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat atau tidak menilai rupa dan bentuk kalian, tapi yang dilihat, yang dinilai oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan para tabi'in senantiasa memperhatikan perjalanan hati dan jiwa mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan hati mereka terkotori, kecuali mereka bersegera untuk memperbaikinya, bersegera untuk mensucikannya dari noda-noda dan dosa-dosa. Sehingga kita melihat para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada dosa dan kezaliman, karena mereka tahu dosa dan kezaliman itu bisa mengotori hati. Seperti yang diriwayatkan dari para sahabat, sesungguhnya seorang mukmin yang benar-benar keimanannya melihat dosa itu seperti dia duduk di sebuah gunung dan gunung itu hampir roboh jatuh menimpa dirinya. Sedangkan orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang terbang di depan matanya. Jadi sejauh mana perhatian kita kepada iman, kepada persoalan hati, kepada masalah jiwa, itu bisa dilihat dari sejauh mana kewaspadaan kita terhadap dosa dan kezaliman. Seorang mukmin itu melihat dosa seperti gunung yang akan jatuh menimpa dirinya, sekecil apapun dosa tersebut, kata para sahabat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu ciri-ciri orang beriman. Sedangkan orang yang munafik melihat dosanya itu sebesar apapun dosa, dia melihat dosa itu seperti lalat yang terbang di depan matanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan Ramadan kepada kita semua sebagai salah satu bentuk rahmat dan karunia dari Allah. Ini bulan baik, bulan yang menjadi momentum untuk kita melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Terlalu banyak aktivitas kita selama ini, kesibukan kita selama ini. Dalam melakukan aktivitas itu banyak rambu-rambu Allah yang kita tabrak, yang kita hantam. Banyak yang kita dengar, dan dari yang kita dengar itu banyak yang tidak sesuai dengan ridha Allah. Banyak yang kita lihat, dari yang kita lihat itu banyak yang dimurkai Allah. Banyak yang kita makan, yang kita minum, semuanya memiliki akses menuju hati. Semuanya bisa mengotori hati. Maka ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita membersihkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Maimun bin Mihran tadi, seorang pejabat tinggi negara yang punya kesibukan yang luar biasa. Beliau itu sekretaris negara daulah. Kita tahu daulah Bani Umayyah itu bukan sebesar negara, karena pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pada saat Maimun bin Mihran menjadi pejabat waktu itu, Bani Umayyah sudah menguasai sepertiga dunia. Asia sudah dikuasai, Afrika sudah dikuasai, itu benua, dan sebagian Eropa sudah dikuasai. Jadi kalau disebut Bani Umayyah itu jangan dibayangkan itu satu negara. Jadi bisa kita bayangkan betapa sibuknya beliau. Tapi beliau sempatkan untuk datang ke rumah seorang ulama, bukan bicara masalah proyek keduniaan, tapi bicara masalah hati. Abu Sa'id, istalid li qalbi, lembutkan hati saya. Hasan al-Basri adalah seorang ulama, tabib, dokter hati, yang sangat tahu seluk-beluk hati manusia dan hubungannya dengan Allah luar biasa baik.
dekat, sehingga setiap patah kata yang beliau keluarkan itu bisa menjadi obat penawar bagi orang yang mendengarkannya. Terapinya juga Al-Quran. Al-Quran itu obat, syifa'un lima fis sudur. Yang selama ini kita baca itu obat. Kemudian orang yang datang pun punya komitmen untuk berubah, berbenah, untuk sembuh, sehingga terjadilah kesembuhan itu. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, untuk membersihkan hati kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan, antara lain taubatan nasuha. Di antara langkah membersihkan hati, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dengan merealisasikan syarat-syarat dari taubat itu. Jadi taubat tidak identik dengan istighfar saja. Taubat itu lebih umum lagi daripada sekedar istighfar. Ada syaratnya, ada penyesalan. Istighfar yang tanpa ada penyesalan itu berubah menjadi istihza, kata para ulama. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah, tapi harus ada penyesalan baru dikatakan taubat. Kalau tidak ada penyesalan, maka disebut istihza, mengolok-olok Allah. Sehingga para ulama mengatakan istighfar kita itu kadang-kadang perlu diistighfarkan lagi, karena selama ini istighfar kita cuma main-main, mengolok-olok, istihza. Maka kita perlu bertobat dari istighfar yang semacam itu. Taubat membersihkan kita dari dosa, membersihkan jiwa kita dari noda-noda kezaliman. Yang kedua, melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan dosa-dosa. Salat itu menghilangkan dosa, membersihkan kita dari dosa. Langkah kita ke masjid, ke rumah Allah, membersihkan kita dari dosa. Semua ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan membersihkan kita dari dosa. Dan yang ketiga adalah menghadapi setiap persoalan dengan sabar. Salah satu cara membersihkan hati kita, jiwa kita. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Kata Nabi SAW, apa saja yang menimpa seorang mukmin, baik itu berupa kesulitan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kelelahan, rasa sakit, itu dapat membersihkan dia dari dosa. Sampai kata Nabi, asyaukah, sebiji duri yang menancap di kulit membersihkan kita dari dosa. Saya yakin pada hari ini ada yang sakit, mudah-mudahan sakit itu membersihkan dia dari dosa. Hari ini mungkin kita tidak sakit, tapi hari ini kita sedih. Ada sesuatu yang membuat kita sedih, itu akan membersihkan kita dari dosa. Hari ini tidak sedih, tapi mungkin pada hari ini kita khawatir. Khususnya pada zaman-zaman wabah seperti ini, kekhawatiran senantiasa menghantui kita. Maka kekhawatiran itu tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Allah menggantinya dengan ampunan, maghfirah. Hari ini mungkin kita tidak takut, tapi pasti setiap kita mengalami kelelahan. Kita lelah, apalagi dalam kondisi berpuasa, setiap kita lelah. Lelah bekerja, lelah mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kelelahan kita itu diganti oleh Allah dengan ampunan. Jadi ada 3 hal antara lain untuk membersihkan kita dari dosa. Dan Ramadan ini merupakan momentum yang paling tepat. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Yang kedua, amal-amal saleh. Allah telah syariatkan puasa, qiyamul lail, tilawah, i'tikaf, sedekah dan sebagainya untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Dan yang ketiga adalah menghadapi setiap persoalan dan problematika hidup ini dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan mensucikan jiwa kita dari dosa-dosa dan kezaliman, dan Allah menerima ibadah yang kita lakukan dengan penerimaan yang baik di sisinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.